Hari itu aku tidak tahu untuk apa aku dibawa ke ruangan itu. Aku berlari dan seorang guru mengejarku. Aku terus berlari, lalu bersembunyi. Tapi ia terus mengejar dan mencariku. Lantas menemukanku di pojok yang gelap. Sejak hari itu, aku tahu aku bersama guru-guru berhati putih. Dan ini adalah sebuah kode untuk mereka. Kembali ke kelas. Pendidikan itu kunci kehidupan. Guru adalah pintunya. Namun guru SLB adalah pintu yang paling lebar. Pendidikan adalah lampu-lampu yang semarak. Guru adalah saklarnya. Namun guru SLB adalah saklar yang paling ramah. Patima Kaplale, atau yang biasa disapa murid-muridnya Ibu Tima, adalah salah satu guru SLB Negeri Batu Merah, Ambon. 21 tahun menjalani pengabdian, membagi kasih sayang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Ia selalu diperhadapkan dengan anak-anak baru di sekolah itu yang masih ketakutan, terasing, ataupun sulit diatur. Anak-anak yang kerap terpinggirkan dari kehidupan masyarakat, yang punya karakter khusus dan memerlukan pendekatan lain dari biasanya. Ibu Tima punya kesabaran tingkat dewa. Saya di sini mengajar anak-anak kelas observasi. Di dalam kelas observasi ini ada 7 siswa yang saya tangani. Tentu beda-beda dan macam-macam karakteristik mereka yang ada. Ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Saya mulai ke siswa si A dulu. Permainan apa yang dia cocok, saya kembali lagi ke siswa yang satu. Jadi sampai 7 anak itu saya selesaikan mengajar mereka. Pendidikan kunci menuju kemanfaatan. Perekat mimpi-mimpi tentang masa depan. Namun tanpa para guru, bagaimana pula kami belajar pola menggerakkan kunci? Bagaimana pula kami tahu cara merekatkan mimpi?
Bekerja menjadi guru SLB di kota Ambon, Rahmawati Olong harus berpacu setiap harinya. Menempuh jarak 32 km dari rumah di Desa Mamala, Kabupaten Maluku Tengah untuk sampai ke sekolah. Namun, jarak bukanlah hambatan yang merisaukan hatinya. Kerisauan datang justru bila murid-muridnya enggan bersekolah. Orang tua yang kewalahan sering memintanya mendatangi murid di rumah. Ibu Ama rela meluangkan waktu dan menambah jarak tempuhnya mengajar di rumah-rumah muridnya. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami kesulitan belajar. Dalam hal ini ada 3 fase, tunagrahita berat, sedang, dan ringan. Yang saya alami ini dalam ketiga ketunaan ini untuk menghadapi anak-anak untuk masa pembelajarannya dalam kelas maupun di rumah. Ada sebagian dari anak-anak tersebut, ada yang maunya belajar di sekolah, ada yang maunya belajar di rumah. Dalam hal ini, saya kategori fase pertama tentang tunagrahita berat. Tunagrahita berat, kebanyakan yang dialami itu anak yang Down syndrome. Anak-anak yang itu, mereka itu mengalami kesulitan yang paling kesulitan belajar sangat cenderung. Tidak bisa kita tahu titik kepintarannya di mana ataupun titik kemampuannya di mana, kita tidak tahu. Jadi dari kesulitan itu kami guru tidak bisa mengikuti kurikulum yang ada. Misalkan di sini saya sebagai guru tunagrahita, malam ini saya melakukan kegiatan khususnya yaitu bina diri. Misalnya membuat cara-cara mengenal alat-alat kebersihan misalkan. Hanya kategori untuk sederhana yang bisa ringan untuk anak bisa melakukan, yaitu cara memakai sepatu, memakai kaos kaki, memakai kemeja sekolah, celana sekolah, topi, dasi. Adapun pula tidak bisa sama sekali. Lalu kita mengkonsultasi dengan orang tua, apakah kekurangan anak di rumah seperti apa, kelebihan orang tuanya kemana untuk anak-anak, biar kita bisa bekerja sama dengan guru yang ada di sini. Dalam hal ini kekurangannya apa? Dianya tidak suka apa di rumah, yang tidak disukai. Nanti kita menyesuaikan di sekolah. Kalau tanpa hubungan dengan orang guru, dengan orang tua, anak itu kita tidak tahu karakternya seperti apa. Fajri Hawa Isnianisia adalah pengampu kelas autis di SLB Negeri Batu Merah, Ambon. Ia paham betul harus berhati-hati memberikan layanan pendidikan terhadap murid dengan kondisi autistik. Keliru pendekatan dan terapi sangat berisiko menghambat perkembangan sang murid. Ibu Hawa menyadari tidak mudah mendidik anak-anak dengan autisme, namun juga tidak sesulit yang dikira orang awam. Ya, kalau menurut teori, anak autis itu ada 3 macam hambatannya ya, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Tapi ibu-ibu sekalian atau bapak sekalian akan menemukan berbagai macam karakteristik ketika bertemu dengan anaknya langsung. Mungkin secara physically dia itu sama dengan anak yang lainnya, tapi ketika mulai bapak ibu mulai berinteraksi atau mulai berkumpul dengan anak-anak tersebut, maka bapak akan mengetahui kalau oh ada yang lain nih, apanya gitu, apanya. Pertama yang bapak ibu lihat itu adalah perilaku. Perilaku itu saya kasih contoh, misal hand flapping, itu namanya begini, dia akan itu sudah menunjukkan oh tanda nih kayak gini, tanda nih, misalnya dia melihat sesuatu yang dia senang gitu. Terus komunikasi, ketika dipanggil misalnya namanya adalah Tita, dia tidak menengok padahal dia tidak tunarungu, berarti dia memiliki masalah dalam dia tidak paham itu namanya dia, dan dia tidak mau mengok. Mengok itu bahasa Indonesianya adalah menengok gitu. Dia tidak mau menengok begitu. Sama interaksi sosial dengan temannya, dia suka menyendiri, dia suka bermain sendiri, pokoknya begitu. Perasaannya adalah kalau anak ini campur aduk, kita ikut campur aduk. Kalau anak ini pokoknya dia punya masalah kayak dari rumah dimarahin terus di sini menangis, rasa-rasa kita juga ingin ikut menangis begitu, karena mengajarnya jadi nggak fokus. Mau nggak mau kita harus mengalihkan ke
dia ke tidak belajar, tidak semua anak bisa untuk akademik. Tidak hanya memberikan pelajaran berdasarkan kurikulum. Di SLB, guru juga harus memberikan materi sekitar 60% tentang keterampilan, terutama bagi siswa penyandang tunanetra. Keterampilan orientasi mobilitas sangat penting untuk diajarkan. Di SLB Negeri Batu Merah Ambon, Anita Kusumawati menjadi satu-satunya guru pengampu kelas tunanetra. Setiap minggunya, Anita membekali muridnya dengan kelas khusus orientasi mobilitas. Dalam kondisi berbadan dua, Anita tetap semangat dan antusias mengajak sang murid berlatih. Awal mula bergabung di dunia pendidikan khusus ini mungkin saya bisa katakan sebagai batu loncatan. Sebelum itu saya juga awam dengan pendidikan khusus, tidak tahu sama sekali. Saya tahu ada anak cacat, anak buta, tapi saya tidak tahu ada pendidikan untuk mereka. Inilah takdir yang Allah gariskan untuk saya. Banyak hal yang saya temukan unik. Dan di berbagai tempat pun saya, di berbagai komunitas bertemu dengan orang-orang lain, saya selalu ditanya, mengapa memilih PLB? Mengapa ingin mengajar di SLB? Saya hanya selalu menjawab, saya tertarik dengan dunia ini. Dan benar saja adanya bahwa di dunia pendidikan khusus ini, kita memang bekerja dengan hati. Tidak mudah mengajar anak-anak ini dengan karakteristik yang berbeda-beda. Anak tunanetra dengan anak tunanetra lainnya memiliki karakteristik yang berbeda, penanganan yang berbeda, dan kita harus bisa menjadi teman, menjadi kakak, menjadi orang tua untuk dia ketika di sekolah. Banyak sekali ya pengalaman berharga yang mereka berikan kepada saya. Sampai detik ini pun saya selalu tanamkan di dalam hati saya sampai di titik ini karena mereka ada. Sekarang saya paham tujuan mereka bersekolah itu apa. Karena kita mau memanusiakan manusia. Data Riskesdas tahun 2018 mengungkapkan, dari total 84,4 juta jiwa anak Indonesia, ada 3,3% merupakan anak penyandang disabilitas dengan rentang usia 5 hingga 17 tahun. Data ini terus bertambah dengan adanya peningkatan jumlah anak yang menderita masalah belajar dan ketidakmampuan karena lingkungan belajar yang tidak ramah, stres, dan sangat kompetitif dalam sistem pendidikan konvensional. SLB sebagai sebuah alternatif pendidikan menawarkan tempat dan guru-guru berdedikasi yang siap mengemban amanah penting ini. Ya, di SLB Negeri Batu Merah ini jumlah gurunya dengan 21 guru. Mereka dengan latar belakang pendidikan luar biasa, kemudian ada yang pendidikan umum
dengan jurusan umum, mereka punya backgroundnya itu mungkin dengan background yang ada, mereka bisa mengajarkan anak-anak pendidikan khususnya di sekolah luar biasa. Guru-guru sekolah luar biasa Negeri Batu Merah ini dituntut untuk selalu berkreativitas, berinovasi, dan selalu bagaimana mereka mengembangkan strategi-strategi pembelajaran khususnya buat anak-anak ini. Dengan keterbatasan anak-anak ini, keterbatasan emosi, keterbatasan mental, kemudian keterbelakangan sosial, mereka dituntut untuk bagaimana membuat para siswa yang berkebutuhan khusus ini setara dengan siswa-siswa yang ada di reguler. Anak tunagrahita adalah anak yang mengalami kesulitan belajar. Menjadi guru SLB berbeda dengan guru yang bekerja di sekolah umum. Guru SLB tidak hanya dituntut untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai potensi dan karakteristik peserta didik, melainkan juga harus mampu bertindak seperti para medis, terapis, social worker, konselor, dan administrator. Pendidikan mengembangkan pemikiran, mengubah kebiasaan, memperkaya kemungkinan, menumbuhkan harapan, menuntun ke jalan kemakmuran, dan memberi hari esok rasa aman. Tapi bagaimana pula pemikiran terkembang tanpa guru yang ilmunya lapang? Bagaimana kebiasaan akan diubah tanpa guru yang tak lelah memberi petuah? Bagaimana memperkaya kemungkinan tanpa guru yang di pundaknya lah semua teremban? Bagaimana ketidaktahuan bisa diusir tanpa guru yang pandai menafsir? Bagaimana bisa menumbuhkan lebih banyak harapan bila guru kita hidupnya pun tak mapan? Bagaimana esok bisa menjadi aman tanpa guru yang akhlaknya budiman? Pendidikan adalah sebuah buku besar di mana seluruh kehidupan dijabar. Tapi gurulah yang menuntun dengan kalam yang terpercaya untuk kau genggam. Darinya kau belajar
rupa-rupa aksara, baca, tulis, tahu bicara, ragam karya, kau cipta, kenal warna-warni dunia. Darinya kau gugu, kau tiru. Pekerti luhur, karakter kokoh, pantang menyerah, insan progresif, kreatif, berdikari, berpotensi, mawas diri, santun dan bestari. Darinya kau siapkan bekal mengarungi samudra kehidupan. Guru adalah obor kecermalangan akademis. Guru adalah tulang punggung kecerdasan negara. Guru adalah fondasi pola pikir bangsa. Guru adalah tangga yang membawamu ke ketinggian di tempat kamu berada. Guru adalah ibu kandung dari semua profesi, karena memang darinya lah terlahir generasi. Hari ini, esok, atau sampai kapanpun nanti.